أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ini adalah surat Al-Ma'un, terdiri dari 6 ayat, turun menurut sebagian besar ulama. Surat Al-Ma'un ini turun di Mekah. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya surat ini ayat 1 sampai ayat 3 itu turun di Mekah, sementara ayat 4 dan ayat 6 sampai ayat 6 itu turun di Madinah. Dari segi urutan surat ini turun pada urutan yang ke-17. Turun sesudah surat At-Takasur dan sebelum surat Al-Kafirun. Tema pokok yang diangkat oleh surat ini berkaitan dengan keniscayaan, ya. Kecaman terhadap mereka yang mengingkari kepastian datangnya hari kiamat dan juga orang yang tidak memperhatikan substansi atau tujuan utama dari diwajibkannya sholat. Dan penting diingat dalam tema besar ini bahwasanya pengingkaran terhadap hari kebangkitan merupakan sumber dari segala kejahatan. Kita langsung bahas ayatnya. Aro'aita, apakah engkau tahu, alladzi orang, yukadzibu yang mendustakan, bidin akan agama. Nih, aro'aita, Allah bertanya, apakah engkau tahu atau apakah engkau telah melihat, ya, orang yang mendustakan ad-din bidin dengan hari kemudian atau dengan agama. Kita bahas satu persatu. Aro'aita, ini kan pertanyaan. Mengapa Allah bertanya? Apakah Allah tidak tahu tentang orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, tentang hari kiamat, orang-orang yang mendustakan agama? Allah Maha Tahu, Allah Al-Alim, Allah Maha Tahu. Lalu kenapa Allah bertanya? Ini untuk, ya, menggugah hati dan pikiran orang yang membaca ayat ini atau mendengar ayat ini, sehingga kemudian karena tergugah hati dan pikirannya mereka memperhatikan kandungan pembicaraan pada ayat-ayat selanjutnya, ya. Ini bertanya bukan karena Allah tidak tahu, tetapi Allah bertanya untuk menggugah orang yang hendak diajak bicara, menggugah pendengarnya, menggugah pembaca ayat ini. Alladzi yukadzibu, apa makna yukadzibu itu? Yukadzibu ini bermakna orang yang mendustakan atau mengingkari, baik secara batin atau secara lahir. Ini, ya, mendustakan secara lahir dan batin. Hatinya mendustakan, maka juga berdampak kepada pendustaan atau pengingkaran yang bersifat amaliyah dohir dan batin. Bidin, apa makna din ini? Di dalam bahasa Arab, ad-din itu bisa bermakna agama, bisa bermakna kepatuhan, bisa bermakna pembalasan atau hari kiamat, yaumul jaza. Tetapi di dalam Al-Quran, bila ad-din itu bergandengan dengan lafadz yukadzibu, kita bisa melihatnya di dalam surat Al-Infitar ayat 9 atau surat At-Tin ayat 7. Kalau ad-din ini
ini bergandengan dengan lafaz yukadzibu di dalam beberapa surat dalam Al-Quran itu ad-din itu bermakna pembalasan. Bermakna pembalasan. Jadi di dalam bahasa Arab ad-din itu bisa bermakna agama, bisa bermakna kepatuhan, bisa bermakna pembalasan. Tetapi kalau ad-din kemudian ya, bergandengan dengan lafaz yukadzibu, maka ad-din bermakna pembalasan. Maka kalau kita terjemahkan, ara'aita, apakah engkau telah melihat, apakah engkau telah tahu, alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan biddin, hari pembalasan. Hari pembalasan. Lah, orang yang mendustakan hari pembalasan jelas itu bukanlah orang yang beragama. Karena kalau agama Islam, rukun Islam itu kemudian disimpelkan atau rukun iman disimpelkan, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu ada dua, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang percaya kepada hari kiamat, hari pembalasan. Jadi orang yang tidak percaya kepada hari pembalasan jelas mereka adalah orang yang tidak beragama Islam. Nah, apakah kita tahu, apakah Anda tahu, kata Allah, orang-orang yang mendustakan Islam, orang yang mengingkari hari pembalasan itu, nih, siapa itu? Fadzalika, maka itu, ya. Maka itu alladzi, orang yad'u, yang mendorong dengan keras al-yatima, akan anak yatim. Satu, ciri orang yang tidak beragama karena mereka mengingkari hari pembalasan. Satu, siapa itu? Orang yang menghardik atau mendorong dengan keras anak yatim. Mengapa Allah menggunakan kata zalika yang bermakna itu? Ini untuk menunjukkan betapa orang yang mendustakan agama, orang yang mendustakan hari pembalasan itu tempatnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menggunakan bahasa isyarat itu, bukan ini. Ini untuk menunjukkan jarak yang begitu jauh para pendusta agama, para pendusta hari kebangkitan dari posisi Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Yad'u mana asalnya bermakna mendorong dengan keras, baik secara fisik ya ataupun secara psikis. Secara fisik atau secara kejiwaan, mendorong dengan keras. Ini mencakup segala hal yang bisa mengganggu orang, baik secara fisik atau secara psikis. Bisa bermakna penganiayaan, bisa bermakna pembulian, bisa bermakna mengganggu ya, atau sikap-sikap yang tidak bersahabat. Itu masuk dalam kategori kata yad'u. Sehingga segala hal yang mengabaikan, segala sikap yang bernada mengabaikan itu masuk kata-kata yad'u. Jadi orang yang mengabaikan anak yatim itu termasuk orang yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sudah mendustakan agama, sudah mendustakan hari kebangkitan. Yad'u. Oke. Al-yatim itu bermakna ini sendiri. Jadi yatim itu bermakna sendiri, dia sebatang kara. Orang yang tidak memiliki ayah itu seperti orang yang hidup sebatang kara karena dia tidak memiliki sandaran yang kuat untuk mengadu segala persoalan yang dihadapi. Anak yang belum balik, yang tidak bisa memiliki kesiapan mental ataupun fisikis dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan, ketika dia tidak punya anak, tidak punya ayah, berarti dia tidak punya tonggak yang kuat untuk bersandar dari segala persoalan yang dihadapi. Beban hidupnya sangat luar biasa, melebihi kapasitas kemampuannya. Itu sendiri, seolah-olah sendiri dia itu, seolah sendiri. Karena itulah kemudian kalau makna yatim itu diperluas, itu mencakup semua orang yang memiliki kelemahan, yang tidak punya kekuatan untuk menghadapi persoalan hidupnya.
mencakup semua orang yang lemah yang membutuhkan pertolongan. Ya. Jadi yadu'ul yatim itu bermakna orang yang mengabaikan anak yatim atau orang yang mengabaikan setiap orang lemah yang membutuhkan pertolongannya. Itulah orang yang oleh Allah dilabeli para pengingkar agama. Walaupun dia beragama Islam, sebenarnya hakikatnya dia sudah mengingkari agama yang dia peluk. Itu juga disebut orang yang mengingkari hari pembalasan. Dia tidak percaya akan datang hari kiamat, di mana pada saat itu semua pembalasan, semua perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini ya, ciri yang kedua dari orang yang mengingkari agama apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu, dan tidak menganjurkan ala ta'amil miskin, untuk ya, wala yahuddu, dan tidak menganjurkan ala ta'amil miskin, untuk memberi makan al miskin, orang-orang yang miskin. Okay. Ini mengarah kepada orang yang tidak mampu memberikan pertolongan kepada orang lain. Siapa itu? Kalau orang tidak mampu memberikan pertolongan kepada orang lain karena dia tidak memiliki kelebihan harta misalnya, tidak memiliki power, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kedudukan, maka setidaknya dia itu mendorong orang atau mengapresiasi orang untuk membantu orang lain. Jadi kalau ada orang sudah tidak mampu menolong orang lain, kemudian dia tidak mendorong orang lain atau tidak merasakan penderitaan orang lain yang membutuhkan, dia masuk wala yahuddu. Tidak memberikan apa? Tidak memberikan dorongan agar orang lain membantu orang yang membutuhkan. Jadi setidaknya minimal wala yahuddu itu mengarah kepada orang yang tidak memiliki simpati ya. Tidak memiliki simpati kepada orang yang membutuhkan. Nah, ini juga masuk kategori orang yang mendustakan agama. Yang nomor dua. Sababun nuzul ayat ini berkaitan dengan salah satu pembesar dari kafir Quraisy. Ya. Ada yang mengatakan Abu Sufyan, ada yang mengatakan Abu Jahal, ada yang mengatakan Al-As ibnu Walid, yang waktu itu setiap tahun dia itu menyembelih seekor unta. Setiap minggu, bukan setiap tahun, setiap minggu menyembelih seekor unta. Terus kemudian ada anak yatim yang lagi membutuhkan makan, minta sedikit daging dari unta yang dia sembelih. Tidak dikasih ya oleh tokoh kafir Quraisy itu. Datanglah surat ini mengecam mereka. Karena mereka sudah tidak memberi makan orang yang membutuhkan dan juga mengabaikan orang yang membutuhkan. Mereka dianggap orang yang mendustakan hari pembalasan dan juga mendustakan adanya agama Islam. Oke. Kenapa kemudian orang yang mengabaikan orang yang membutuhkan, mengabaikan orang yang lemah, mengabaikan anak yatim, bahkan menghardik mereka, tidak menghargai mereka, atau juga tidak punya rasa simpati ya kepada orang yang membutuhkan, itu dianggap sebagai orang yang mendustakan agama? Nah, ini ya. Kenapa? Karena begini. Kalau kita ngasih kepada orang yang kaya, kalau kita ngasih kepada orang yang punya kedudukan, jelas di dalam pikiran kita akan mendapatkan balasan dari apa yang kita berikan dari orang tersebut. Orang tersebut karena orang berada akan memberikan apa yang kita minta. Tapi kalau kita ngasih kepada orang yang memang tidak punya apa-apa, seperti anak yatim, seperti orang miskin, seperti orang fakir,
jelas mereka tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita atas apa yang telah kita berikan kepada mereka. Lah disinilah kemudian fungsi keyakinan, keimanan, kepercayaan tentang adanya hari pembalasan kelak pada hari kiamat itu betul-betul dipertaruhkan. Kalau orang-orang betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap satu kebaikan akan dibalas pasti oleh Allah kelak pada hari kiamat, maka dia akan terdorong untuk memberikan kepada orang fakir miskin yang membutuhkan. Walaupun darinya kita tidak mendapatkan apa-apa, tapi ada keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati bahwa kelak pada hari kiamat kita akan mendapatkan balasan yang jauh lebih besar. Ini namanya beragama. Tidak hanya kalkulasi perhitungan berdasarkan logika saja. Yang kedua, kalau kita bersedekah kepada orang yang membutuhkan dan dia tidak punya apa-apa, secara logika ya, kita akan kehilangan harta kita, tidak akan balik itu. Tapi kalau kita menggunakan logika iman kita, justru dengan kita memberikan kepada orang yang membutuhkan satu hal, maka Allah akan memberikan ribuan hal kepada kita. Kapan? Kelak pada hari kiamat. Lah disinilah kemudian sebenarnya parameter ukuran orang yang beriman kepada Allah dan pada hari kiamat dengan orang yang tidak beriman kepada Allah dan pada hari kiamat. Disinilah sebenarnya ukuran standar di mana orang yang betul-betul beragama Islam dan orang yang tidak beragama Islam ketika logika rasionya itu bertempur dengan logika imannya. Kalau logika rasionya lebih menang, maka dia tidak disebut orang yang beragama. Tapi kalau imannya menang, maka berarti dia betul-betul beragama. Itu logikanya. Kenapa Allah menyebutkan orang yang tidak memberi bantuan kepada anak yatim atau mengabaikan orang-orang yang lemah yang membutuhkan dan tidak simpati kepada orang-orang yang membutuhkan, itu termasuk orang yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Iya. Sebenarnya ini kalau dibahas sangat panjang sekali. Jadi orang yang berpikir kekinian saja, hari ini saja, saat sekarang saja, itu termasuk orang yang tidak beragama. Tapi kalau orang sudah bergeser pemikirannya, paradigmanya, keimanannya, keyakinannya bahwa nanti, ya, berpikir kenantian, walaupun tidak nanti dalam aspek pada hari kiamat, nanti di kehidupan di dunia saja, dalam kehidupan di dunia ini, nanti esok, lusa, tahun depan yang akan datang, Allah pasti membalas kebaikan kita pada hari ini. Nah, itu termasuk orang yang sudah beriman. Apalagi sampai nantinya itu tembus kepada hari kebangkitan, hari kiamat. Maka jelas semakin jauh ya, nanti dalam tanda kutip ya, semakin jauh keimanan kita kepada hari pembalasan ya, sampai tembus kepada hari kiamat bahwa kelak akan ada hari pembalasan terhadap semua perbuatan kita, berarti semakin hebat keimanan orang tersebut. Jadi orang yang hidup kekinian sekarang tidak yakin pada esok, lusa, atau bahkan kelak pada hari kiamat bahwa akan ada balasan terhadap setiap detik amal perbuatan kita. Nah, itu bukanlah orang yang beragama, justru adalah orang yang mendustakan agama yang ia peluk. Nih. Fawailul lil musallin, maka celakalah lil musallin, orang-orang yang sholat, maka celakalah orang-orang yang sholat. Allah menggunakan lafaz wailun. Wailun itu banyak jenis maknanya. Saya sebutkan satu saja yang menurut saya penting di sini. Wailun itu bermakna ancaman kecelakaan ya, tanpa menetapkan waktu serta tempatnya. Ini berarti ya, ancaman kecelakaan kepada orang yang dikecam oleh Allah dalam surat ini itu akan menimpanya baik dalam kehidupan dunia dan juga lebih-lebih kelak pada kehidupan akhirat. Jadi orang-orang yang celaka, orang yang mendustakan agama yang di atas tadi itu, dan juga orang yang
sholat dengan karakteristik yang akan dibahas nanti ini, itu kecelakaan yang akan menimpa mereka tidak hanya pada hari kiamat, tetapi juga pada kehidupan dunia ini. Nanti pada kehidupan dunia ini, sekarang dia tidak sholat, sekarang dia menghadiri anak yatim, sekarang dia itu tidak simpati kepada orang yang lemah, yang membutuhkan pertolongan mereka, maka kecaman Allah bahwa dia akan mendapatkan kecelakaan akan dia rasakan pada kehidupan dunia ini, mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan, mungkin ketika mereka sudah tua atau sudah dewasa. Nah, kenapa? Karena wailun itu tidak memberikan spesifikasi batasan waktu dan tempat kapan itu terjadi, sehingga kemudian sebagian ulama tafsir mengatakan kecaman, kecelakaan ini akan menimpa pada kehidupan dunia dan pasti juga pada kehidupan akhirat kelak. Lil musallin, bagi orang yang sholat. Bagi orang yang sholat. Kenapa orang sholat itu akan mendapatkan kecelakaan? Ini menarik. Dalam konstelasi, dalam bahasa Al-Quran, kata-kata sholat yang tidak didahului oleh aqama yuqimu iqamatan, aqimus sholat, aqimu, tidak ada kata-kata aqimu, itu berarti memang sholatnya itu merupakan sholat yang tidak sempurna. Tidak sempurna. Jadi dalam banyak ayat Al-Quran, perintah Allah tentang sholat pasti didahului dengan aqimus sholat. Itu berarti apa? Pelaksanaan sholat yang sempurna, wa yuqimus sholat, melaksanakan sholat yang sempurna. Jadi kalau ada kata sholat musolli, tidak muqiminas sholat, langsung al-musallin, itu berarti apa? Orang yang sholat tetapi sholatnya tidak sempurna. Lah orang yang tidak sempurna sholatnya inilah yang oleh Allah dikecam dengan kecelakaan. Apa ciri-ciri orang yang sholatnya tidak sempurna? Satu, alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina, orang-orang, hum yang mereka, an sholatihim, dari salat mereka, sahun, lalai. Mereka lalai. Apa yang disebut dengan sahun ini? Sahun ini berarti orangnya lupa, lalai. Ketika sholat hatinya menuju kepada sesuatu yang lain, sehingga akhirnya ia melalaikan tujuan pokok di sholat. Ini ya, itu sahun. Tetapi di sini untungnya Allah menggunakan lafadz an, bukan lafadz fi. Kalau Allah menggunakan alladzina hum fi sholatihim, tidak menggunakan lafadz an sholatihim, tapi menggunakan lafadz fi sholatihim, wah, semakin berat kita sebagai umat Islam. Karena nampaknya akan makin banyak orang yang dianggap lalai dalam sholatnya, sehingga kemudian dia dikecam oleh Allah dan diancam dengan berbagai macam bentuk kecelakaan di dunia dan juga di akhirat. Jadi kalau Allah menggunakan lafaz fi, ya, fi sholatihim, orang yang lalai di dalam sholatnya, itu berarti apa? Orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya, orang yang lupa jumlah rakaat sholatnya, ya. Orang yang tidak khusyuk, orang yang lupa jumlah rakaat sholatnya, terus kemudian orang yang tidak paham tentang bacaan-bacaan sholatnya, itu dianggap sebagai apa? Fi sholatim sahun, orang yang lalai di dalam sholatnya dan masuk kategori orang yang diancam wail, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Untungnya Allah tidak menggunakan lafadz fi, tapi menggunakan lafadz an, yang artinya bahwasanya yang dikecam ini bukanlah orang yang tidak khusyuk, bukanlah orang yang tidak tahu makna bacaan sholatnya, dan juga bukan pula orang yang lupa jumlah rakaat sholatnya ketika mereka sholat. Yang dikecam oleh Allah, diancam oleh Allah, orang yang lalai dalam sholatnya adalah orang, ya ini ya, yang lalai tentang esensi dan makna
tujuan sholat itu sendiri. Ini ya. Ini yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ciri-ciri orang yang dikecam, orang-orang sholat yang dikecam oleh Allah, selain orang yang lupa tentang tujuan sholat itu, yang kedua adalah orang alladzinahum orang-orang yang yuraun, ingin dilihat sholatnya oleh manusia, ria. Jadi yang pertama yang dikecam orang sholat itu orang yang tidak tahu atau lalai dari tujuan sholatnya. Yang kedua, orang yang ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat oleh manusia, ria. Yang ketiga, wa yamna'unal ma'un, dan orang yang mencegah, menghalangi barang yang berguna. Artinya karena begitu kikirnya orang tersebut sehingga kemudian dia enggan untuk memberikan hal kecil yang berguna kepada orang lain. Hal kecil saja dia enggan, apalagi hal besar. Ini menandakan betapa kikirnya orang tersebut, dan itu tidak layak disandang oleh orang yang sholat, yang betul-betul sempurna sholatnya. Dia. Oke. Mengapa orang yang sholat ini ya, yang lalai sholatnya, terus kemudian orang yang riya sholatnya itu akan menjadi orang yang kikir. Ini ya, ini orang kikir ini. Wa yamna'unal ma'un, ini orang kikir ini. Orang yang betul-betul sudah tidak simpati kepada kebutuhan orang sehingga hal kecil pun ya, sehingga ulama mengatakan apa hal kecil itu yang dimaksud? Air, alat rumah tangga, periuk, piring, pacul, itu kan hal kecil. Orang pinjam piring saja kepada dia itu tidak dia kasih. Padahal piring itu kan hal yang sepele, maun. Tidak dia kasih. Karena begitu kikirnya itu orang itu. Nah, mengapa orang yang sholat ya, yang riya sholatnya, terus kemudian dia lalai dengan tujuan sholat, dia itu bisa menjadi orang yang kikir yang oleh Allah kemudian dikecam dengan berbagai macam ancaman. Karena begini, orang yang sholat, orang yang sholat itu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya mohon berarti dia itu orang yang lemah, orang yang fakir, orang yang butuh, orang yang hakir, orang yang hina. Sementara Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang adalah zat yang maha kaya, maha mampu segalanya, maha mulia. Nah, ketika orang sholat sementara dia dalam keadaan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas dia dalam keadaan menghamba, menghinakan diri dan betul-betul khusyuk ya, karena respek dan perhatian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang itu riya kepada manusia, jelas waktu itu dia tidak sholat. Tidak sholat dalam keadaan posisi tidak sholat yang dalam arti sebenarnya tidak jelas, itu ya. Yang kedua, sebagai orang yang sholat yang betul-betul membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dia merasa betapa tidak enaknya menjadi orang yang butuh, betapa gelisahnya menjadi orang yang fakir. Dan dia sangat berharap kemudian segala kebutuhannya itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan semacam ini loh ya, yang mestinya dibawa ketika dia selesai sholat, sehingga dia kemudian merasakan tentang perasaan-perasaan orang yang membutuhkan, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Karena dia sudah merasakan pula betapa gelisahnya orang yang fakir dan miskin itu ketika dia mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perasaan ini loh yang dibawa selesai sholat, dan dia kemudian juga merasakan perasaan derita dari orang-orang yang membutuhkan. Sebagaimana dia sangat gembira ketika Allah memberikan apa yang dia butuhkan, tentu dia juga akan merasa terdorong untuk menggembirakan dan membahagiakan saudara-saudaranya yang dalam keadaan membutuhkan itu, sehingga dia tidak kikir. Dan satu lagi masih berkaitan dengan ini ya, yukadzibu biddin. Orang yang sholat jelas sangat yakin terhadap janji Allah yang disabdakan Rasul. Apa kata Rasulullah? Allah pasti akan membantu hambanya selama hamba itu
membantu hamba Allah yang lain. Nah ini ya, jadi orang yang sholat lalu kemudian kikir, jelas ketika sholat dia tidak merasa butuh kepada Allah dan tidak mengagungkan Allah, sehingga kemudian tidak merasa butuh kepada Allah, tidak menyadarkan dirinya sebagai orang yang tidak membutuhkan apa-apa, sehingga kemudian dia tidak merasa respect kepada orang yang juga membutuhkan di sekelilingnya, dan dia kemudian merasa ria, mengharap pujian dari orang lain karena waktu sholat dia tidak pernah membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini jelas tidak akan percaya kepada hari pembalasan, baik dunia atau lebih-lebih kelak pada hari kiamat. Orang bisa mengatakan saya beragama Islam selama dia tidak meyakini akan adanya hari pembalasan besok, lusa, atau minggu depan, atau kelak pada hari kiamat. Maka jelas orang seperti itu tidak akan tergerak untuk membantu orang-orang yang lemah, yang secara logika tidak bisa memberikan balasan kepada dirinya. Dan jelas orang seperti itu tidak akan khusyuk sholatnya, pasti riya kepada orang lain, pasti kikir. Dan orang seperti ini termasuk kategori orang yang mendustakan agama dan dikecam oleh Allah dengan berbagai macam kecelakaan di dunia ataupun di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Demikian, semoga bermanfaat.